Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hikayat. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada baik-baikan ya? Alhamdulillah kalau pada baik-baik. Kantong gimana? Aman? Semoga aman lah ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal aman gak aman nih ya, kalau saya perhatiin kayaknya akhir-akhir ini berita kriminal tuh makin gak jelas gitu ya. Ini kayak nyawa orang itu cuma seharga itu gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi kayak masalah sepele itu udah main ngilang-ngilangin nyawa orang. Ada masalah remeh-temeh, udah main bunuh-bunuhan. Nah, uzubillah banget gak sih? Tapi guys ya, dari sekian banyak kasus penghilangan nyawa orang itu, ada satu kasus besar yang gak bisa hilang dari ingatan saya loh. Kasus itu adalah kasusnya Suwiryo Banyuwangi guys. Waduh, kasus ini nih kacau banget tau nggak? Gimana gak kacau coba? Dalam sehari aja si Suwiryo ini bisa menghabisi lebih dari 35 orang loh. Dan ini nih dia lakuin dengan cara yang bisa dibilang sadis banget. Saking semengerikan itu, sampai-sampai kota Banyuwangi itu jadi kota mati hari itu. Semua penduduknya itu ngumpet di dalam rumahnya masing-masing. Nah, kalian pengen tahu nggak kejadiannya gimana? Kalau pengen tahu, jangan kemana-mana dong. Tetap stay tune di channel ini, karena hari ini akan kita bahas sampai tuntas kisah Suwiryo, si pembunuh berantai dari Banyuwangi yang bikin geger se-Indonesia. Kejadian ini sebenarnya udah cukup lama ya guys ya, yaitu sekitar 36 tahunan yang lalu lah, atau lebih tepatnya itu pada tahun 1987. Terdapatlah seorang pria yang bernama Suwiryo, atau kalau penduduk sana itu manggilnya tuh Wiryo. Ya waktu kejadian ini nih dia itu udah berumur sekitar 40 tahunan gitulah. Suwiryo ini tinggal di desa Banjarsari, kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Nah, Suwiryo ini merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Dan dia tuh profesinya sebagai seorang petani, yaitu profesi yang umum digeluti oleh mayoritas warga di sana. Dimana sebelumnya, waktu zamannya masih bujangan dulu, si Wiryo ini sempat kerja di sebuah pabrik kertas guys. Dan tugasnya di sana itu sebagai sopir forklift. Tapi dia nggak lama kerja di perusahaan ini, dia itu kayak dikeluarin gitu loh, dipecat sama atasannya. Karena pernah ada satu kejadian nih, di mana dia tuh nabrak-nabrakin forkliftnya itu ke tembok pabrik. Hal ini nih dia lakuin karena waktu itu dia lagi emosi banget. Cuma nggak jelas ya dia itu emosinya karena apa. Nah, dari sini kita jadi tahu ya kalau si Wiryo ini orangnya bisa dibilang temperamental banget. Selepas dari pekerjaannya di pabrik kertas itulah, akhirnya dia itu balik ke kampungnya dan mulai menekuni profesinya sebagai seorang petani. Nah, di kampungnya itu, keseharian Wiryo ini bisa dibilang banyak guys yang gak suka sama dia. Jadi tetangga-tetangganya itu pada gak suka gitu sama dia. Karena sifat dia itu yang selain sombong, dia itu orangnya yaitu tadi, temperamental banget. Pokoknya, misal ada satu kejadian nih yang bikin dia gak seneng. Dia itu gak segan loh buat ngamuk, ngancem-ngancem gitu sambil pegang celurit. Bahkan sama ibunya sendiri aja udah sering dia tuh ngancem kayak mau ngelukain pakai keris gitu. Cuma perkara dia itu ngerasa kayak dianak terikan. Padahal ya orang tuanya itu udah cukup adil lah sama anak-anaknya itu. Semua diperlakukan sama, cuma mungkin karena tabiat Wiryo yang membahayakan kayak gitu, mungkin kedua orang tuanya itu kayak agak jaga jarak gitu. Tapi guys ya, meskipun dengan karakternya yang banyak minusnya itu, si Wiryo ini sempat menikah juga loh dengan gadis setempat yang bernama Ida Roh. Cuma dari perkawinannya ini mereka itu nggak punya anak guys. Dan mungkin karena nggak punya anak inilah jadi mereka berdua itu kayak jadi sering cekcok gitu. Hingga akhirnya mereka itu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan bernama Reni. Dalam kesehariannya, kehidupan Wiryo dan istrinya itu bisa dibilang cukup mapan lah kalau dibandingin sama tetangga-tetangga di sekitarnya. Karena kan memang sepeninggal orang tuanya, si Wiryo ini dapat warisan yang lumayan banyak. Tapi karena gaya hidup Wiryo yang gemar berjudi dan mabuk-mabukan, maka sedikit demi sedikit harta itu pun habis juga. Selain itu, Wiryo ini juga punya kebiasaan makan yang gak wajar gitu guys.
Jadi dia itu ya, meskipun badannya itu kalau dilihat standar aja alias nggak gemuk ya, tapi dia itu kalau makan bisa menghabiskan porsi yang setara dengan porsinya 5 orang loh. Jadi guys, pernah nih ada kejadian dia itu menanak nasi sebanyak 5 kilogram gitu kan. Terus nasi itu dibikinlah nasi goreng sama dia. Dan setelah jadi nasi goreng itu dia makan langsung habis loh dalam sekali duduk. Jadi ini nasi itu bukannya yang dimakan sedikit dulu, terus entar sore dimakan lagi, terus malamnya baru dihabisin, itu enggak guys. Ini dalam sekali duduk, dia langsung libas habis nasi goreng itu yang seberat 5 kilogram itu. Nah, ada nggak tuh orang yang kayak gitu kalau bukan si Suwiryo ini? Dan yang namanya makan nasi sebanyak itu ya pasti kan kekenyangan. Dimana kebanyakan orang kalau misalnya mereka kekenyangan itu kan terus kayak jadi mager, ngantuk, terus tidur gitu kan ya. Nah kalau Wiryo ini guys, misal dia itu kekenyangan terus gak bisa gerak gitu, yang ada malah ngamuk-ngamuk loh. Jadi waktu itu setelah makan nasi goreng yang 5 kilogram itu, dia kan kayak kekenyangan gitu ya, jadi susah gerak. Jadi dia omelin lah itu istrinya habis-habisan. Malah sempet kayak mau dicelurit juga loh waktu itu. Cuma ya untungnya si Idaro ini berhasil kabur. Nggak cuma itu aja guys, pernah juga ada satu kejadian di mana si Wiryo ini lagi makan di kayak warteg gitu kan. Nah dia itu langsung pesen nasi 5 porsi. Dan ke-5 porsi itu langsung disantap semua sampai habis saat itu juga. Dan nggak cukup sampai di situ aja guys, pernah juga loh ada satu kejadian di mana Wiryo ini lagi ngerujak gitu kan. Tapi dia itu pakai cabenya itu sampai 2 kilogram loh. Nah, kebakaran gak tuh perutnya? Nah, bener aja guys, setelah dia makan cabai yang sebanyak 2 kilogram itu, tentu aja perutnya itu jadi kayak panas gitu kan. Dan itu dia lagi-lagi tuh ngamuk-ngamuk. Nah, aneh banget kan? Sampai di sini tentu kita menyadari ya, kalau kebiasaan makan kayak gitu itu bukan kebiasaan orang pada umumnya ya. Dan ini sampai kayak beberapa tetangganya itu tuh nganggep kalau yang makan sebanyak itu waktu itu tuh bukannya si Wiryo, melainkan jin yang waktu itu ada di badannya Wiryo. Apalagi ditambah dengan sifat temperamentalnya si Wiryo yang gak wajar. Jadi ya makin yakinlah mereka itu kalau Wiryo ini bisa dibilang orang yang kurang waras gitu ya, karena jasadnya itu dirasuki oleh jin. Hingga tibalah pada suatu hari guys, puncaknya si Wiryo ini melakukan hal paling mengerikan yang membuat seantero Banyuwangi itu geger. Pada hari itu, pamannya Wiryo yang bernama Sutejo itu lihat Wiryo lagi ngasah celuritnya. Jadi ini kan kayak nggak biasa-biasanya gitu kan ya. Jadi nanyalah si Pak Tejo ini ke Wiryo. Ya waktu itu dijawab sama Wiryo kalau celuritnya itu diasah, itu cuma buat jaga-jaga aja. Cuma Pak Tejo ini sempat punya feeling gak enak juga sama kejadian waktu itu. Dan betul aja guys, 2 hari kemudian, atau lebih tepatnya itu pada tanggal 15 April tahun 1987, waktu itu si Wiryo sama Idaro ini kan lagi ngejalanin aktivitasnya di sawah gitu. Idaro yang waktu itu lagi asik-asik menanam padi itu disuruh minggir oleh Wiryo karena dia mau bajak ke daerah itu. Nah, Idaro yang tahu kalau padinya itu baru ditanam sementara area bajak ada di sisi lain, tentu aja nggak mau pindah lah. Dan Idaro itu justru nyuruh Wiryo buat membajak ke area yang memang seharusnya dibajak, bukan ke area yang ditanam. Nah, begitu dengar istrinya ngatur kayak gitu, naiklah emosinya si Wiryo ini guys. Dia ambillah cemeti yang biasa dia pakai buat sapi itu, lalu dia cambukkan cemeti itu ke tubuh istrinya berkali-kali. Walaupun udah teriak minta ampun, tapi si Wiryo ini malah makin membabi buta guys. Hingga larilah Idaro menghindari serangan suaminya itu. Wiryo yang gelap mata langsung mengejar Idaro ke rumahnya karena dia kan mikirnya pasti istrinya itu lari ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, ternyata istrinya itu nggak ada di sana. Jadi makin memuncaklah emosinya si Wiryo ini guys. Langsung dia ambil celurit dan keluar dari rumah buat mencari istrinya itu. Di luar rumah, dia lihat anak angkatnya yang bernama Reni itu lagi main sama temennya. Dan gak pakai babi bu, langsung Wiryo tebaskan celurit itu ke arah Reni. Tapi untungnya Reni itu bisa menghindar guys. Cuma sayangnya tebasan celurit itu justru mengenai teman bermain Reni tadi yang bernama Arbaiyah. Itu tuh tepat di lehernya.
Hingga Arba'iyah pun meninggal seketika dengan kondisi leher yang hampir terputus guys. Nah, pada kejadian ini ada selintingan rumor nih yang beredar. Katanya si Wiryo itu sempat minum darah yang keluar dari tenggorokannya Arba'iyah. Setelah menghabisi Arba'iyah, bukannya sadar tapi dengan emosinya yang memuncak, Wiryo ini malah datang ke rumah tetangganya. Dia masuk ke rumah tetangganya itu dan langsung dia tebaskan celuritnya itu ke tubuh tetangganya itu. Yang waktu itu adalah sepasang kakek nenek yang memang gak bisa ngasih perlawanan apapun lah karena usia mereka kan udah tua. Hingga akhirnya kakek dan nenek itu pun tewas di tempat. Gak cukup sampai di situ aja guys. Wiryo dengan menenteng celuritnya yang bersimbah darah itu langsung jalan ke area persawahan. Dengan menghunus celuritnya tuh, dia mendekati petani-petani yang ada di sekitar sawah itu. Lalu dia tebaskan ke semua orang yang dia lihat yang ada di sawah itu. Sebagian petani di sana ada yang terluka guys, ada yang langsung meninggal dan beberapa yang beruntung itu bisa lari kabur menghindari kejaran Suwiryo. Selepas dari areal persawahan itu, lalu si Wiryo ini berjalan mengelilingi desa. Di sana ya, waktu itu siapapun warga yang berpapasan dengannya langsung dia babat pakai celurit. Hingga ada satu warga desa yang profesinya itu sebagai hansip yang bernama Pak Syukur. Nah dia itu tahu kejadian itu, yang kemudian langsung woro-woro ke masyarakat sekitar, ngasih tahu kalau Wiryo itu lagi kumat dan udah menghabisi banyak orang. Pak Syukur ini minta ke warga gitu loh, buat menyelamatkan diri mereka masing-masing, buat masuk ke dalam rumah dan jangan berkeliaran di jalan. Berita ini cepat menyebar gitu loh ke seluruh penjuru desa, kayak di pasar, di kantor-kantor, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Itu tuh langsung tahu kabar kalau si Wiryo itu tuh udah menghabisi banyak orang. Hingga waktu itu ada beberapa sekolah yang memutuskan untuk memulangkan siswanya lebih cepat dan meminta para murid untuk segera pulang dan berlindung di rumah. Namun sayangnya ada salah satu siswi yang bernama Istiana yang waktu itu juga lagi pulang menuju rumahnya. Di tengah perjalanannya itu, secara mengejutkan Istiana ini berpapasan dengan Wiryo di jalan guys. Nah, begitu ngelihat Wiryo bersimbah darah sambil bawa celurit itu, larilah si Istiana ini menghindari Wiryo. Tapi entah gimana kejadiannya, tiba-tiba aja si Wiryo ini udah ada di depan Istiana dan langsung menebas leher Istiana. Dan disitulah akhir hidup Istiana ini guys, dia meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, waktu Wiryo sedang berjalan mengitari desanya untuk menemukan korban lainnya, dia itu ketemu sama beberapa anggota keamanan rakyat atau Kamra yang waktu itu sedang patroli. Didekatinya lah anggota Kamra itu oleh Wiryo seraya menghunuskan celuritnya. Meski sudah mencoba untuk kabur, tapi ada salah satu anggotanya yang gak beruntung guys, yang terkena tebasan celurit si Wiryo ini. 2 jari anggota Kamra itu terputus waktu itu karena dia itu refleks nangkis sebatan celuritnya si Wiryo ini. Wah, pokoknya chaos banget lah waktu itu. Malah katanya Banyuwangi itu sampai jadi kayak kota mati gitu loh. Pasar-pasar pada tutup, sekolah-sekolah juga pada dibubarin, dan jalanan itu sepi banget. Apalagi di desa Banjarsari, desanya si Wiryo ini. Semua orang itu kayak takut banget gitu sama Wiryo karena konon kabarnya si Wiryo ini punya ilmu kebal dan bisa menghilang juga. Jadi mungkin itulah salah satu alasannya ya kenapa si Wiryo ini gak ketangkep-tangkep. Padahal kan pembantaian yang dia lakukan itu durasinya udah beberapa jam gitu. Malah mungkin bisa dibilang seharian gitu deh. Hingga keesokan harinya, di tengah-tengah situasi mencekam itu, tiba-tiba warga dihebohkan dengan seorang petani yang bilang kalau dia itu menemukan Wiryo lagi ada di dekat sungai di sekitar rumahnya. Tapi kondisi Wiryo waktu itu udah jadi mayat guys, karena Wiryo itu ditemukan bunuh diri dengan cara menggantung lehernya di salah satu pohon yang ada di sana. Dengan kejadian ini, sebagian warga itu merasa bersyukur gitu guys. Tapi yang gak sedikit juga sih yang menyesalkan. Karena mereka itu kan pengennya ya Wiryo ini dimasukin penjara dulu lah. Jadi kayak ntar dihukum mati aja gitu. Apalagi ini kan korbannya itu lebih dari 35 orang ya. Itu kan banyak banget. Dan menurut salah satu netizen yang katanya sih dia itu masih saudara jauhnya Wiryo ya. Dia itu bilang kalau Wiryo itu memang sedang menempuh ilmu kebal buto ijo gitu.
Makanya kan gaya makannya itu kayak nggak lumrah gitu kan ya. Dan ilmunya ini dia jalani dan dia pelajari secara otodidak. Jadi dia tuh nggak punya guru. Dan dalam menjalani ilmunya tersebut, si Wiryo ini nggak kuat dan tanpa arahan. Dan karena tanpa arahan, jadinya ya kelakuannya ya kayak begitu itu guys. Masih dari cerita netizen itu ya, Mbah Denya alias kakaknya mbahnya yang satu garis keturunan dengan Wiryo, itu langsung datang nemuin Wiryo. Begitu tahu kalau Wiryo itu udah membantai puluhan orang. Jadi Mbah Denya ini punya ilmu juga gitu guys. Tapi kayak kesaktiannya itu ternyata lebih tinggi daripada si Wiryo. Nah, Mbah Denya ini bilang ke Wiryo yang intinya kalau jadi manusia itu harusnya berguna lah. Kalau nggak berguna, ya mendingan mati aja. Dan setelah sepulangnya Mbah Denya itu, si Wiryo ini sih mungkin kayak kena mental gitu ya. Jadinya ya bunuh diri deh di lokasi itu. Wallahu a'lam deh. Nah, jadi itulah tadi kisah urban legend Banyuwangi yang sempat viral banget beberapa puluh tahun yang lalu. Ya saya harap sih kita ini bukan sekedar lihat viralnya doang ya, tapi lebih ke ini cerita ada insight-nya nggak nih? Ada hikmahnya nggak yang bisa kita ambil? Biar entar hidup kita nih jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Well, semoga kebersamaan kita di hari ini bisa bikin hari kalian jadi penuh warna. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan selalu beri komentar di setiap video kami ya, biar kami makin semangat lagi nih buat upload video lainnya. Akhir kata, saya Abu Yaradwa pamit undur diri. Salam.